Di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, Raka hidup berdua dengan ibunya, Siti. Kontrakan itu sederhana, dengan dinding yang mulai mengelupas dan atap seng yang sering bocor saat hujan turun. Meski hidup dalam keterbatasan, Siti selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk putranya. Raka adalah anak berusia 14 tahun yang pendiam dan lebih suka menyendiri. Di sekolah, ia sering menjadi sasaran ejekan teman-temannya. Kulitnya lebih gelap dibanding anak-anak lain, rambutnya keriting, dan pakaiannya selalu terlihat lusuh. Banyak teman sekelasnya yang dengan kejam memanggilnya dengan julukan rasis, menertawakan cara bicaranya, bahkan mengejek ibunya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Setiap hari, perjalanan pulang dari sekolah menjadi saat yang paling Raka benci. Ia selalu berjalan menunduk, berharap tidak menarik perhatian siapapun. Namun, harapannya seringkali sia-sia. Beberapa anak lelaki di gang dekat rumahnya sering menghadangnya, mengolok-oloknya tanpa alasan. Meski hatinya sakit, Raka memilih diam. Ia tahu, melawan hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Di rumah, Raka tidak pernah menceritakan semua itu pada ibunya. Ia tahu betapa keras ibunya bekerja untuk mencukupi kebutuhan mereka. Ia tidak ingin menambah beban pikirannya. Namun, dalam diam, Raka mulai bertanya-tanya, mengapa dunia begitu kejam padanya? Apakah benar ia berbeda dari yang lain? Dan jika iya, apakah itu sebuah kesalahan? Hari itu, matahari terik menyengat aspal jalanan saat Raka berjalan pulang dari sekolah. Tasnya yang lusuh tergantung di satu bahu. Langkah kakinya cepat, berharap bisa segera sampai di rumah tanpa masalah. Namun, begitu ia berbelok ke gang sempit dekat kontrakan, hatinya mencelos di depan sana, berdiri Doni bersama beberapa anak lainnya. Mereka menunggu dengan senyum sinis, seperti pemangsa yang menemukan mangsanya. "Hei, si hitam keriting!" Doni berseru, suaranya penuh ejekan. Anak-anak lain tertawa, memperhatikan Raka yang semakin menundukkan kepala. Ia ingin melewati mereka tanpa berkata apa-apa, tapi Doni melangkah ke hadapannya, menghadang jalannya. "Mau kemana?" "Ibunya pasti lagi sibuk nyapu rumah orang." "Ya? Pantes anaknya kumuh begini." Lanjutnya dengan tawa kasar, Raka mengepalkan tangan. Hinaan itu lebih menyakitkan daripada pukulan. Ia bisa menerima ejekan tentang dirinya, tapi tidak dengan ibunya. Ia tak bisa membiarkan orang lain menghina wanita yang sudah berjuang sekuat tenaga untuknya. Tanpa berpikir panjang, Raka melayangkan tinjunya ke wajah Doni. Pukulan itu telak mengenai pipi lawannya, membuat Doni terhuyung ke belakang. Sejenak, keheningan menyelimuti gang. Anak-anak lain terbelalak, tak menyangka Raka yang biasanya diam bisa melawan. Namun, kejutan itu tak berlangsung lama. Doni segera bangkit dengan wajah merah padam, bukan hanya karena sakit, tetapi juga karena harga dirinya diinjak di depan teman-temannya. "Kalian, hajar dia!" Perintahnya penuh amarah. Sekejap kemudian, Raka merasakan pukulan dan tendangan dari berbagai arah. Ia mencoba membalas, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Badannya terhempas ke tanah, rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya. Ia bisa mendengar tawa mereka, merasa bagaimana debu dan kerikil menempel di wajahnya. Dunia di sekitarnya terasa berputar, sementara para penyerangnya pergi begitu saja setelah puas mengeroyoknya. Beberapa jam kemudian, Raka duduk di ruang kepala sekolah dengan seragam kotor dan luka lebam di pipinya. Di hadapannya, ibunya, Siti, duduk dengan wajah tegang. Kepala sekolah, seorang pria tua berkacamata, menatap mereka dengan tatapan kecewa. "Bu Siti, anak ibu ini bukan hanya berkelahi, tapi juga nilai-nilainya sangat buruk. Kami sudah sering memberi peringatan, tapi tidak ada perubahan." Suaranya dingin, seolah semua kesalahan ada pada Raka. Siti menghela napas, menggenggam tangan anaknya dengan erat. "Tapi, Pak." Raka hanya membela diri. Suaranya bergetar, mencoba mencari keadilan. Kepala sekolah menggeleng. "Saya tidak peduli siapa yang mulai. Kekerasan tetap kekerasan." Raka menunduk. Dadanya terasa sesak. Tak ada yang mau mendengar ceritanya. Tak ada yang peduli bahwa ia hanya ingin dihormati, ingin dihargai seperti anak-anak lain. Malam itu, di dalam kontrakan kecil yang hanya diterangi lampu redup, Raka duduk di sudut kasur tipisnya. Luka di wajahnya masih terasa perih, tapi yang lebih menyakitkan adalah perasaan yang menghimpit dadanya. Ia merasa lelah. Lelah dengan ejekan, lelah dengan perlakuan teman-temannya, dan lelah karena merasa tak ada yang peduli padanya selain ibunya. Siti duduk di sebelahnya,
menatap anaknya dengan lembut. Ia bisa melihat mata Raka yang sembab, tanda bahwa anak itu baru saja menangis dalam diam. Dengan penuh kasih, ia mengusap rambut Raka yang kusut. "Nak, ada yang mau ibu dengar?" Tanyanya lembut. Raka menggigit bibirnya, menunduk, lalu akhirnya menghela napas berat. "Bu, aku capek. Aku selalu dibully di sekolah. Mereka bilang aku jelek, miskin, bodoh. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku udah coba lawan, tapi malah makin parah." Siti tersenyum kecil, meskipun hatinya sakit mendengar cerita anaknya. Ia meraih tangan Raka dan menggenggamnya erat. "Dengar, Nak, dunia ini memang nggak selalu adil. Kadang orang menilai kita cuma dari apa yang mereka lihat di luar. Tapi yang penting, kamu tahu siapa dirimu. Kamu bukan anak bodoh. Kamu cuma perlu membuktikan kalau kamu bisa lebih baik. Tapi, Bu, aku sudah berusaha belajar. Tapi tetap saja nggak bisa." Raka menunduk, frustrasi. Siti berpikir sejenak. Lalu ia mengambil koran bekas dari meja. Ia berpura-pura menyipitkan mata dan mencoba membaca, tetapi dengan sengaja membacanya salah. "Ini, apa ya? Ibu nggak bisa baca ini. Kecil banget tulisannya." Raka mengernyit. "Bu, itu tulisannya jelas banget." Siti menatap Raka dalam-dalam. "Oh ya? Tapi kenapa kamu selalu kesulitan membaca di rumah? Atau melihat tulisan di papan tulis?" Raka terdiam. Baru kali ini ia menyadari sesuatu. Mungkin bukan karena ia bodoh, tapi karena ia memang sulit melihat. Tiba-tiba, semua masuk akal. Selama ini, tulisan di papan tulis selalu buram baginya. Ia sering salah membaca angka dan huruf, sehingga membuatnya sering keliru dalam mengerjakan tugas. Mungkin aku nggak bisa lihat dengan jelas." "Bu," gumamnya lirih. Siti mengangguk. "Besok kita pergi ke optik. Nak, kita periksa matamu." Keesokan harinya, Siti membawa Raka ke toko kacamata. Setelah diperiksa, benar saja, Raka mengalami gangguan penglihatan dan membutuhkan kacamata. Meskipun harga kacamata cukup mahal bagi mereka, Siti tetap membelikannya, karena ia tahu betapa pentingnya pendidikan bagi anaknya. Saat pertama kali memakai kacamata, Raka tercengang. Dunia yang selama ini buram mendadak menjadi lebih jelas. Huruf-huruf di papan tulis yang sebelumnya samar kini bisa ia baca dengan mudah. Hari-hari berlalu, dan perubahan itu pun mulai terlihat. Dengan kacamata barunya, Raka lebih percaya diri di kelas. Ia bisa membaca dengan lebih baik, memahami pelajaran dengan lebih cepat, dan nilai-nilainya perlahan membaik. Ia mulai menyadari bahwa mungkin cara terbaik untuk membuktikan dirinya bukan dengan perkelahian, tapi dengan menjadi lebih baik dalam hal yang benar-benar penting. Pendidikannya. Sejak Raka mulai menunjukkan semangat belajar, Siti merasa lega. Tetapi ia tahu anaknya masih membutuhkan dorongan lebih. Suatu hari, saat bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah seorang profesor tua bernama Pak Budi, Siti melihat rak buku besar yang memenuhi ruangan. Dengan hati-hati, ia bertanya, "Maaf, Pak, bolehkah saya meminjamkan satu buku untuk anak saya?" Dia sedang belajar dengan giat. Profesor Budi tersenyum bijak. "Tentu saja. Anak yang suka belajar harus didukung." Ia mengambil sebuah buku berjudul Dunia di Balik Angka dan menyerahkannya kepada Siti. Saat pulang, Siti menyerahkan buku itu kepada Raka. Namun, Raka hanya menatapnya dengan malas. "Buku, Bu? Aku nggak suka baca." "Coba dulu," kata Siti lembut. Malam itu, Raka membuka halaman pertama dengan setengah hati. Namun, semakin ia membaca, semakin ia tenggelam dalam cerita. Buku itu bukan sekadar berisi angka, tetapi juga kisah-kisah luar biasa tentang tokoh-tokoh hebat yang mengubah dunia dengan ilmu pengetahuan. Imajinasi Raka mulai berkembang. Ia membayangkan dirinya bisa menjadi seseorang yang sukses, seseorang yang tak lagi dipandang sebelah mata. Sejak saat itu, membaca menjadi kebiasaannya. Ia mulai meminjam lebih banyak buku dari Profesor Budi, menjelajahi dunia lewat halaman demi halaman. Semangat belajarnya semakin membara. Ia memperbaiki nilai-nilainya dan bahkan mulai memenangkan lomba akademik di sekolah. Ketika tiba saatnya masuk SMA, Raka membuktikan kepada semua orang bahwa ia bukan anak bodoh seperti yang sering dikatakan teman-temannya. Dengan nilai cemerlang, ia berhasil diterima di SMA unggulan melalui jalur prestasi. Hari itu, saat menerima surat penerimaan sekolah, Raka menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Bu, aku berhasil." Siti tersenyum bangga. "Ibu selalu tahu kamu bisa,
Nak, di SMA unggulan yang baru, Raka berharap kehidupannya akan lebih baik. Namun, harapannya perlahan runtuh ketika ia bertemu dengan Bu Maya. Guru matematikanya, Bu Maya selalu memberikan tatapan sinis setiap kali melihat Raka. "Anak seperti kamu pasti sulit memahami pelajaran ini," katanya suatu hari di depan kelas saat Raka mencoba menjawab soal di papan tulis. Beberapa murid tertawa, sementara yang lain hanya diam, tak ingin terlibat. Setiap kali Raka mencoba menunjukkan kemampuannya, Bu Maya seolah selalu mencari celah untuk merendahkannya. "Kalau kamu terus seperti ini, jangan harap bisa bersaing dengan siswa lain," ucapnya dingin setelah mengembalikan lembar ujian dengan nilai yang nyaris sempurna, tetapi tetap diberi komentar pedas. Siti menyadari perubahan sikap anaknya yang semakin murung. Setelah mendengar cerita Raka, hatinya hancur. Ia tidak ingin anaknya terus hidup dalam tekanan. Maka, dengan tekad bulat, ia memutuskan untuk pindah ke ibu kota. "Kita cari tempat di mana kamu bisa berkembang tanpa harus dihina," kata Siti saat mereka mengepak barang-barang mereka di sekolah baru. Suasana berbeda, tetapi tantangan masih ada. Pada hari pertama, seorang siswa bernama Reza melihat Raka dan tertawa. "Hei, lihat tuh, anak desa. Bajunya kedodoran, kayak baju warisan." Tawa teman-teman Reza membuat darah Raka mendidih. Malamnya, ia pulang dengan perasaan terhina dan menuntut ibunya membelikannya seragam baru. Siti mengerti perasaan anaknya, meskipun uang mereka pas-pasan. Beberapa hari kemudian, ia menyerahkan seragam baru kepada Raka. Namun, saat mencobanya, Raka mendapati ukurannya terlalu besar. "Bu, ini kebesaran." Raka mengeluh, "Biar bisa dipakai lama." "Nak, kamu pasti tumbuh besar nanti," jawab Siti lembut. Namun, Raka merasa kecewa dan marah. Ia tidak ingin lagi terlihat berbeda dari teman-temannya. Dalam kekesalan dan keputusasaan, ia pergi ke pasar malam dan melihat sebuah belati kecil dipajang di salah satu kios. Dengan uang yang diberikan ibunya untuk seragam, ia membeli belati itu. Saat menggenggamnya, ia merasa seolah-olah akhirnya memiliki sesuatu yang bisa memberinya kekuatan. "Aku nggak akan diremehkan lagi," gumamnya dalam hati. Hari itu, di lorong sekolah, Raka kembali berhadapan dengan Reza dan gengnya. Anak kampung, masih pakai seragam kebesaran? Kayak badut," ejek Reza. Diikuti tawa teman-temannya, Raka mengepalkan tangannya, menahan amarah yang sudah lama ia pendam. Hatinya terasa sesak. Semua hinaan, semua ejekan, seakan menumpuk dan meledak dalam dirinya. Saat Reza semakin mendekat, menepuk pundaknya dengan kasar, Raka tak bisa lagi menahan diri. Dengan gerakan cepat, ia mengeluarkan belati dari sakunya dan mengayunkannya ke arah perut Reza. Tawa di sekitar mereka mendadak terhenti, namun, belati itu hanya mengenai ikat pinggang kulit yang dikenakan Reza. Reza terkejut, wajahnya pucat pasi, sementara teman-temannya berhamburan mundur, menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Raka panik. Tangannya gemetar, napasnya memburu. Tanpa pikir panjang, ia berlari meninggalkan sekolah, mengabaikan suara-suara yang memanggilnya di rumah. Siti menemukannya duduk di sudut kamar, wajahnya tertutup tangan, tubuhnya menggigil. "Nak, apa yang terjadi?" Suara lembut ibunya membuatnya semakin merasa bersalah. Air mata Raka mengalir. Dengan suara terputus-putus, ia menceritakan segalanya. Ia mengaku ingin balas dendam, ingin membuat mereka berhenti menghina, tapi kini ia justru ketakutan. Siti menghela napas panjang, lalu menarik anaknya ke dalam pelukan. "Kekerasan gak akan pernah jadi jawaban, Nak," katanya lembut. "Ibu tahu kamu sakit hati, tapi menyakiti orang lain cuma akan membuat hatimu makin terluka." Raka terisak di pelukan ibunya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut, bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Tahun demi tahun berlalu, dan Raka semakin berusaha mengubah hidupnya. Ia fokus belajar, menjauhi konflik, dan akhirnya mendapatkan beasiswa di Fakultas Kedokteran. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Di semester awal, ia menghadapi kesulitan dalam mata kuliah kimia. Rumus-rumus kompleks membuat kepalanya pening, dan ia hampir putus asa. "Kalau begini terus, aku nggak akan lulus," gumamnya suatu malam, menatap buku catatan yang penuh coretan. Dina, pacarnya yang seorang mahasiswi musik, tersenyum lembut. "Kamu suka musik klasik, kan? Coba deh pelajari materi ini pakai irama. Siapa tahu lebih gampang diingat." Raka menatapnya skeptis, tetapi mencoba. Ia menghafal persamaan dengan nada, dan entah bagaimana, pelajaran yang dulu terasa membingungkan kini lebih masuk akal. Namun, saat ujian semakin dekat,
Raka kembali dilanda keraguan. Ia nyaris menyerah. Sampai suatu malam ia bermimpi bertemu ibunya. "Nak, kamu sudah sejauh ini. Kamu pikir ibu membesarkanmu untuk menyerah?" Ia terbangun dengan tekad baru. Dengan semangat yang diperbarui, ia belajar lebih keras. Menghadapi ujian dengan kepala tegak, bertahun-tahun kemudian, namanya diumumkan sebagai salah satu lulusan cum laude. Saat menerima ijazah, matanya mencari sosok ibunya di antara hadirin. Siti tersenyum bangga. Air mata kebahagiaan menggenang di sudut matanya. Setelah melewati berbagai rintangan, Raka akhirnya diterima sebagai dokter bedah saraf di salah satu rumah sakit terbaik di ibu kota. Ia berhasil mengalahkan banyak kandidat berbakat dalam seleksi ketat, membuktikan bahwa kerja keras dan tekadnya tidak sia-sia. Hari pertama bekerja, ia langsung dihadapkan pada keadaan darurat. Seorang pasien mengalami cedera otak akibat kecelakaan, dan waktu sangat terbatas. Dokter senior belum tiba, dan semua mata tertuju padanya. "Dok, pasien mengalami pendarahan di otak. Kita harus bertindak sekarang." Seorang perawat melaporkan dengan nada panik. Jantung Raka berdegup kencang, tetapi ia tahu ini saatnya membuktikan kemampuannya. Dengan penuh keyakinan, ia mengambil keputusan untuk segera melakukan operasi penyelamatan. Keberaniannya terbayar, pasien selamat, dan dokter senior yang akhirnya tiba memberikan pengakuan atas tindakan cepatnya. Tahun demi tahun berlalu, Raka semakin dikenal sebagai dokter bedah saraf yang luar biasa. Namun, tantangan terbesar dalam karirnya datang ketika ia dipercaya memimpin operasi pemisahan bayi kembar siam yang memiliki keterikatan di kepala. Di hadapan Raka, ada 2 nyawa kecil yang bergantung pada keputusannya. Ini bukan sekadar operasi, melainkan ujian terberat dalam hidupnya. Hari operasi pun tiba. Ruang bedah dipenuhi dengan dokter spesialis, perawat, dan asisten yang telah bersiap sejak dini hari. Jantung Raka berdebar, tetapi ia menahan segala keraguan. Ini adalah momen terbesar dalam karirnya. Selama lebih dari 12 jam, ia dan timnya bekerja tanpa henti. Setiap sayatan harus presisi, setiap tindakan harus penuh perhitungan. Keringat menetes di dahinya saat mereka mencapai bagian tersulit. Memisahkan jaringan otak yang menyatu tanpa merusak fungsi vital, waktu terasa begitu lambat, hingga akhirnya suara monitor berbunyi stabil. Salah satu dokter asisten berseru, "Dokter Raka, mereka berhasil dipisahkan." Raka melepaskan napas yang seolah tertahan selama berjam-jam. Ruangan itu sejenak sunyi, sebelum kemudian dipenuhi dengan suara lega dan tepuk tangan kecil dari timnya. Beberapa hari kemudian, Rian dan Laila meneteskan air mata haru saat melihat kedua bayi mereka berbaring di ranjang yang terpisah, pulih dengan baik. "Terima kasih, dokter," bisik Laila sambil menggenggam tangan Raka saat ia melangkah keluar dari ruang perawatan. Raka mendongak ke langit, mengingat semua perjuangan yang telah ia lalui. Ejekan, perundungan, kemiskinan, hingga kesalahan masa lalu. Kini, ia telah membuktikan bahwa dirinya bisa mengubah takdirnya sendiri. Sore itu, saat ia kembali ke rumah, ibunya, Siti, menyambutnya dengan senyum bangga. "Kau telah menjadi pria yang hebat." Nak. Raka memeluk ibunya erat. "Terima kasih, Bu. Tanpa ibu, aku tidak akan sampai di sini." Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjuangan belum selesai. Masih banyak nyawa yang harus ia selamatkan, dan ia siap menghadapi apapun yang menanti di depan.